kelas 7F. Apakah sudah Hadir, hadir? namanya Sudah saya. hadir. Oke, baik. Terima kasih Bunda 7F sudah hadir. Selanjutnya perwakilan kelas 7G. Apakah sudah ada yang hadir? Sepertinya belum ya, Bunda. Oke. Pak Akik, mohon izin. Ini perwakilan sementara baru dari kelas 7C, 7E, 7F. Kita mulai atau bagaimana Pak Akik? Mungkin sambil berjalan kali ya? Tunggu dulu Pak Ridwan. 3 menit lagi ya. Oh ya, Sambil baik. Pak Ridwan menginformasikan ke wali kelasnya untuk diinfokan kembali atau diingatkan kembali ke POK-nya masing-masing. Oh ya, baik. Baik, terima kasih Pak Akik. Saya koordinasikan dengan teman-teman Wallace ya Pak Akik. Nah, ini mungkin boleh di absen ulang Pak Ridwan, sudah masuk beberapa lagi nih, mohon maaf. Oh ya, baik. Izin dari kelas 7A, Bunda, mungkin ada yang sudah hadir. 7B. 7A hadir, Pak. Maaf. Oh iya, baik. Terima kasih kelas 7A hadir. 7B, Bunda, mungkin ada yang sudah hadir? Belum. 7D, belum. Kemudian 7G. Oh ya, belum. Baik. Berarti 7B, 7D, sama 7G. Saya koordinasikan dulu Pak Kik, Bu Nina. Tapi ini total pesertanya kalau dihitung 7 sih ya, mungkin apa di jalan jadi kurang terdengar. Ibu Puhlihan atau Bapak maaf dari perwakilan kelas 7 apa ya? Iya, belum merespon. Ada Ibu Ratih Kanaya, perwakilan dari kelas. Saya dari 7E, Bu. Oh, 7E, siap. Dari 7B, belum ya? Saya hadir, Bu. Oh, sudah hadir, Alhamdulillah. Dari 7D, D Delta, Delta. Dan 7G. 7G maaf, 7G sudah adakah perwakilannya 7G? Ya, yang belum ada konfirmasi dan belum ada jawaban di Zoom 7D dengan 7G Pak Ridwan. Saya update kembali 7D Halo, sudah hadir Assalamualaikum, Bu perwakilannya. Nina. Waalaikumsalam. Ya. Eh, saya tadi tuh di WA sama Uminya Pak Is 7D Oh, gitu. disuruh gabung. Saya ya udah saya gabung aja gitu mewakili Oh iya, berarti dari 7D sudah hadir ya, Pak ya? Iya, terima Uminya Pak kasih. Is gitu. Iya, Nggak tahu siap. tadi ya. Ya. Iya. 7G sudah hadir, Bapak Ibu, maaf. Tersisa di 7G. 7G sudah, Bu. Iya, 7G sudah berarti sudah lengkap. Pak Ridwan boleh dimulai 7A sampai 7G. Perwakilannya sudah hadir. Baik, terima kasih. Alhamdulillah semuanya sudah hadir perwakilan dari kelas 7A sampai kelas 7G. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Ayah Bunda sudah menyempatkan waktunya untuk hadir untuk kegiatan sosialisasi Kautsar yang insya Allah akan dilaksanakan di pekan depan ini. Insya Allah untuk agenda hari ini nanti akan ada laporan dari Ketua Panitia dari Pak Ilham, kemudian sambutan Kepala Sekolah yang akan diwakilkan oleh Pak Aki. Setelah itu akan ada penjelasan mengenai teknis kegiatan yang akan dijelaskan oleh Bu Nina. Mohon izin Bunda kita mulai. Yang pertama akan ada laporan dari Ketua Panitia Kegiatan Kautsar 2026 kepada Pak Ilham, saya persilahkan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan dan rekan-rekan para orang tua yang sudah menyempatkan waktunya di pagi ini. Saya ucapkan terima kasih teriring doa jazakumullah khairan katsiro. Pada kesempatan yang berharga ini, ada beberapa hal aja saya sebagai
pelaksana yang ditugaskan oleh pimpinan untuk mengawali kegiatan pesantren Ramadan ini mau menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan program ini. Insya Allah pelaksanaan itu nanti di hari minggu depan ya, minggu depan hari Rabu, Kamis, Jumat. Gitu. Adapun jumlah peserta keseluruhan itu ada 229. Nah, jadi 227-nya kelas 7, ada 2 orang yang susulan di kelas 8. Nah, dengan rincian laki-lakinya ada 110 orang, perempuannya ada 119 orang. Lalu kemudian latar belakangnya, karena Ramadan merupakan momentum pembinaan iman, kemudian remaja membutuhkan bimbingan spiritual, lalu pesantren kilat menjadi sarana penguatan akhlak. Kemudian tujuan kegiatan ini menumbuhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, membentuk akhlak mulia, membiasakan ibadah dan membaca Al-Qur'an. Lalu adapun tema yang sudah kita diskusikan dari kegiatan ini adalah menjadi remaja muslim yang bertakwa dan berakhlak mulia. Jadi remaja yang taat kepada Allah, meneladani akhlak Rasulullah, menjadi generasi yang bermanfaat. Kemudian bentuk kegiatan di Kausar ini, yang pertama itu adalah kajian Islami, lalu ada tadarus Al-Quran, dan praktek ibadah. Lalu nilai-nilai yang ditanamkan dalam kegiatan ini yaitu nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, saling menghormati, serta kepedulian sosial. Nah, serta harapan kegiatan ini terbentuknya siswa-siswa yang bertakwa, memiliki akhlak mulia, menjadi teladan di sekolah dan masyarakat. Dan ini semua bisa terwujud apabila rangkaian kegiatan yang baik ini bisa dikerjakan bukan hanya di sekolah saja, tetapi juga pembiasaannya di rumah, dan kita saling bersinergi, bekerja sama untuk mengingatkan dan mendidik anak-anak kita semua. Mungkin itu kiranya yang bisa disampaikan laporan pada kesempatan ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ilham atas laporannya. Selanjutnya akan ada sambutan kepala sekolah yang akan diwakilkan oleh Pak Akik. Kepada Pak Akik, saya persilahkan. Cek suara saya baru dengar. Maaf. Ya, Halo. sudah, Pak Akik, sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Pak Ilham, Penginap, Pak Ridwan. Yang saya hormati para pengurus POK. Yang saya hormati semua POK semua ya, POK yang saya cintai dan banggakan. Lab School. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia nikmat yang tak terhingga kepada kita, sehingga kita dapat bertatap maya di siang hari ini, di pagi menjelang siang hari ini dalam rangka sosialisasi kegiatan Kausar 1447 Hijriah atau pesantren Ramadan bagi kelas 7. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan, apa yang kita usahakan mendapat berkah dan juga bermanfaat untuk anak-anak kita khususnya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa umatnya minaz zulumat ilan nur. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini merupakan kegiatan wajib bagi siswa SMP Lab School Cibubur. Jadi jikalau memang Ananda di kelas 7 ini tidak bisa mengikuti ya karena uzur dan lain sebagainya, maka tahun depan Ananda wajib mengikuti dengan adik-adik kelasnya. Maka biasanya kakak kelasnya yang terlebih dahulu yang kelas 8, 9 tahun alumni mengupayakan dan mengusahakan
kegiatan ini agar bisa mengikutinya, karena mengikutinya dengan satu angkatannya. Nah, mudah-mudahan ini juga punya banyak manfaat tentunya bagi anak-anak kita yang akan mengikuti, karena persiapan-persiapannya tentunya sudah dilakukan oleh teman-teman panitia, mulai briefing dan juga kegiatan-kegiatan ataupun hal-hal yang sudah dipersiapkan, baik kelompok dan lain sebagainya sudah dipersiapkan oleh teman-teman panitia. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman panitia yang telah memfasilitasi, yang telah menyiapkan persiapan-persiapan pesantren Ramadan ini ataupun kegiatan Kausar ini. Karena bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, ampunan dan kesempatan untuk anak-anak kita tentunya meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekolah punya tanggung jawab, ya, bukan hanya mengembangkan kemampuan akademik peserta didik saja, namun juga sekolah punya tanggung jawab membina karakter, akhlak mulia, dan tentunya meningkatkan spiritualitas anak-anak kita tentunya. Nah, melalui kegiatan pesantren Ramadan ini tentunya kita berharap anak-anak kita dapat memperdalam, walaupun memang yang namanya pesantren Ramadan ya, tidak tidak secara mendalam banget gitu, tapi minimal anak-anak kita menambah pengetahuannya, keimanannya, ketakwaannya, serta pemahamannya. Yang tadinya pemahamannya satu, jadi menambah jadi dua. Dan juga tentunya bukan hanya pemahaman agama dan juga keimanan ketakwaannya, tapi juga meningkatkan kedisiplinan dalam beribadah. Yang tadinya mungkin sholatnya belum tepat waktu. Nah, di pesantren Ramadan ini kita usahakan anak-anak kita sholatnya tepat waktu, serta menumbuhkan sikap saling menghormati, kepedulian sosialnya juga tinggi. Karena apa? Nanti ada menginap satu malamnya di Kamis dan Jumat minggu depan, itu anak-anak menginap di sekolah, maka akan tumbuh sikap saling menghormati, saling berbaginya, kepedulian sosial terhadap teman-teman yang lain. Dan ini kita latih anak-anak kita dalam kurun waktu 3 hari 1 malam. Mudah-mudahan kegiatan ini berkesan buat anak-anak kita, dan tentunya ini dapat bermanfaat untuk anak-anak kita dan juga tentunya bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari untuk anak-anak kita. Salam dari Pak Taufik, karena Pak Taufik ada rapat dengan pimpinan yang lainnya. Izin salam kepada Bapak Ibu semuanya dan kegiatan sosialisasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Akik atas sambutannya. Selanjutnya akan ada penjelasan teknis mengenai kegiatan Kautsar 2026 yang akan disampaikan oleh Bu Nina. Kepada Bu Nina, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Akik, Pak Ilham, Pak Ridwan, dan Bapak Ibu semua, POK 7A sampai dengan 7G, yang saya hormati dan banggakan. Let's go. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan briefing Kausar dan sosialisasi khususnya pada hari ini, hari Jumat tanggal 6 Maret 2026. Adapun jargon Kausar ataupun tema Kausar tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ilham Ansari, dan yang menjadi tujuan dari kegiatan Kausar 2026 atau 1447 Hijriah pada tahun ini yaitu menjadi remaja muslim yang bertakwa dan berakhlak mulia. Anak-anak alhamdulillah sudah diajarkan jargonnya pada waktu briefing lalu gitu ya. Insya Allah nanti masih kami ingatkan kembali pada saat kegiatan Kausar di hari pertama, yaitu di hari Rabu 11 Maret. Harapannya Ananda tetap hadir di sekolah jam 7 karena nanti di jam 7 kami akan berkoordinasi dan membriefing ulang serta melakukan tadarus pagi serta sholat doa berjamaah, baru nanti ada pembukaan Kausar di 7.15 sampai 12.30. Adapun rundownnya akan kami jelaskan selepas ini ya Bapak Ibu. Lalu hari Kamis dan Jumat Ananda langsung hadir di sekolah dan membawa perlengkapan Kausarnya.
baik itu baju ganti maupun alat-alat yang dibutuhkan selama Ananda menginap di Hotel Lab School ya. Insya Allah hotelnya bintang 6 ya. Gitu. Jadi apa saja alat-alat yang dibawa, terutama di seragam terlebih dahulu. Pada hari Rabu, Ananda menggunakan seragam Muslim bebas, yaitu menggunakan peci hitam untuk laki-laki dan perempuan jilbab putih. Adapun roknya atau celananya tetap sama, yaitu menggunakan warna biru ya. Walaupun hari Rabu biasanya coklat ya Bapak Ibu ya, menggunakan celana biru. Lalu di hari Kamis menggunakan yang ini yang langsung dibawa ke sekolah dan digunakan. Kalau yang pagi berarti digunakan. Hari Kamisnya menggunakan jilbab krem atau rok krem ya, yang biasa dengan batik lab school ya. Nah ini atas dan bawahnya saja yang berseragam, atasannya bebas. Yang laki-laki di sini tulisnya peci kausar. Tapi dari rumah sebenarnya menggunakan peci hitam terlebih dahulu. Nanti peci kausar akan kami berikan selepas materi dari Ustadz Bobi terkait materi menghafal semudah tersenyum dengan metode Askar Kauni. Gitu. Jadi nanti kalau Ananda sudah berhasil menghafal An-Naba ayat 1 sampai 10 beserta dengan artinya yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Bobi, mereka baru boleh mendapatkan jilbab kausar atau peci kausar. Jadi dari rumah tetap hari Kamis datang ke sekolah menggunakan peci hitam terlebih dahulu. Lalu di hari Jumatnya baru menggunakan seragam keagamaan Muslim Lab School karena nanti penutupannya bersamaan dengan kegiatan khataman Quran dan juga wisuda tahfiz. Seperti itu. Yang di wisuda siapa? Wisuda tahfiznya informasi dari Ustadz Fatih selaku pelatih tahfiz dan juga guru di SMP Lab School Cibubur khusus tahfiz dan guru pengajar kelas 8, yaitu ada 15 orang yang sudah diujikan. Nanti tidak menutup kemungkinan Ananda dari kelas 7 yang di Kausar ini misalnya sudah hafal juz 30 nanti bisa bergabung juga di kegiatan tahfiz yang dilaksanakan setiap hari Kamis dan hari Senin untuk ekskulnya. Nah, ini perlengkapan yang harus Ananda bawa. Yang pertama adalah Al-Quran, lalu kultum. Kertas kultumnya Ananda kami minta ketika briefing untuk membuat kultum. Kuliah 7 menit, singkat saja, ada pembukanya, ada penutupnya, dan isinya boleh tentang Ramadan atau boleh tentang keislaman lainnya, pengetahuan Islami lainnya. Lalu diupload pada link yang sudah kami infokan melalui wali kelas. Nanti di hari Rabunya Ananda membawa, di hari Rabu Kamis Ananda membawa print outnya karena nanti Ananda akan secara acak kami pilih untuk praktik kultum di hadapan teman-temannya. Lalu perlengkapan sholat yang laki-laki ada larangan karena khawatir di usia SMP ini ada perang sarung gitu ya. Jadi kami menghimbau dan mengajak ayah bunda untuk tidak membawakan anandanya sarung gitu ya untuk yang laki-laki. Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Khawatir jam tidur mereka malah perang-perangan sarung gitu. Jadi kami menjaga hal tersebut. Jadi Ananda sholat ya dengan celana panjang yang digunakan saja. Lalu membawa tumbler serta obat-obatan pribadi bagi Ananda yang memang membutuhkan obat khusus seperti itu. Lalu alat tulis, perlengkapan tidur, sleeping bag, selimut, lotion anti nyamuk untuk antisipasi digigit nyamuk-nyamuk nakal gitu ya. Lalu membawa snack secukupnya karena sesungguhnya di sekolah sudah disiapkan untuk berbuka, sahur, dan untuk makan berbuka dan sahur. Kalau untuk Ananda yang memang menstruasi bagi perempuan di hari Kamis, nanti akan berkoordinasi dengan tim konsumsi untuk makan siangnya kami yang menyiapkan, seperti itu. Lalu membawa sendal jepit yang diberi nama serta perlengkapan mandi. Dan di hari Rabu karena ada akad zakat secara serentak sekaligus sebagai media pembelajaran berakad zakat, maka diminta Ananda membawa uang zakat fitrah dalam amplop. Kalaupun di rumah tidak ada amplop, tidak apa-apa ya Bunda, tidak perlu pakai amplop. Yang pasti uang zakat fitrah sebesar 50.000 satu orang
disertakan dengan tabungan amal soleh Ramadannya. Kalau misalnya mau bawa uang zakatnya 50.000, lalu infaknya 50.000, berarti kan Ananda membawa 100.000. Nanti akan kami pisahkan uang zakatnya 50.000, berarti sisanya adalah untuk berinfak. Atau misalkan dibawakan 70.000, berarti 20.000-nya untuk berinfak. Seperti itu ayah bunda. Nanti akan kami zakatkan bersama-sama akadnya, untuk Ananda bisa berlatih juga tata cara berakad zakat. Seperti itu. Jadi di hari Rabu langsung di hari pertama dibawakan uang zakat fitrahnya. Setiap kegiatan baik hari Jumat maupun Kamis akan diawali dengan tadarus dan sholat duha, serta akan ada hafalan surat pendek juz 30 dimulai dari An-Naba sampai ke An-Nas. Lalu ada hafalan bacaan sholat dan zikir setelah sholat, Asmaul Husna. Bagi Ananda yang sudah hafal juz 30 dan Asmaul Husna, nanti akan disematkan langsung Life's Chip Religions yang berwarna hijau. Lalu hafalan doa harian ya, mulai dari mau tidur, bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, dan seterusnya. Nanti akan ada mentoringnya. Lalu ada praktik sholat, praktik wudhu, dan praktik akad zakat fitrah. Jadi di pesantren Kausar ini kami tidak hanya mengajarkan teori, tapi juga mengajarkan praktiknya. Nah, ini adalah teks kultum yang harus Ananda upload. Nanti linknya akan di-share kembali oleh wali kelas untuk pengingat. Dan akan diupdate siapa saja yang sudah mengumpulkan dan yang belum di grup kelas masing-masing. Ini adalah name tag-nya. Name tag-nya tidak perlu membuat sulit karena kami sudah menyiapkan link Canva. Ananda tinggal mengkopas link Canva-nya lalu di rename atau diduplikat ya ya Bunda. Jangan langsung di link yang kami berikan. Di link kami berikan lalu diduplikat. Ananda insya Allah sudah paham, sudah diajarkan tata caranya. Lalu dimasukkan fotonya. Fotonya diharapkan menggunakan busana muslim. Bebas boleh, pakai seragam muslim sekolah juga boleh. Yang terlihat wajah Anandanya ada nama kelompok. Nama kelompoknya taunya dari mana Bu Nina? Ada di buku panduan Ananda yang insya Allah nanti akan diberikan. Lalu ada moto atau kalimat inspirasi Islami yang Ananda boleh cantumkan di bawahnya. Nah, ini terkait kelengkapan yang harus ada di name tag ya Ayah Bunda. Nanti kami share juga link PDF-nya. Menggunakan boleh tulis tangan tulisannya atau mau ditulis di Canva lalu di print out juga boleh, lebih mudah sepertinya seperti itu. Lalu menggunakan tali apapun yang ada di rumah. Kalau mau ada tali kur silakan. Warnanya kami tidak membatasi, boleh menggunakan warna apapun. Gitu ya ya Bunda ya. Pewarnaan list name tag juga kami serahkan kepada ya Bunda. Mau menggunakan template yang kami berikan atau menggunakan warna lain juga tidak masalah gitu. Karena itu memang bisa diedit. Lalu dibuatnya secara individu dengan nama Ananda masing-masing. Hari Rabu Ananda sudah harus menggunakan name tag-nya ke sekolah. Dari mulai Rabu sampai dengan hari Jumat itu digunakan. Nanti selesai tidak digunakan adalah selesai pelaksanaan kausarnya berakhir, maka name tag-nya pun sudah tidak digunakan. Jadi datang ke sekolah hari Rabu, Ananda sudah rapi dengan baju muslim bebas dan juga menggunakan name tag. Ya, selanjutnya untuk ruang tidurnya, kelas laki-laki itu berada di ruang kelas 8, area ruang kelas 8 di atas, untuk area perempuan ada di area bawah, seperti itu. Lalu berikut adalah, saya stop share dulu, saya lanjut ke materi rundown-nya ya Bunda. Rundown Ananda selama pelaksanaan kausar apa saja biar bisa sama-sama kita ketahui. Rundown di hari pertama seperti biasa yaitu sholat duha dan tadarus, lalu pembukaan, pembacaan doa, laporan ketua, dan juga ada sambutan-sambutan. Lalu langsung ke materi pertama yaitu materinya Prof. Arif. Dan selanjutnya selesai materi Prof. Arif itu ada
praktik akad zakat fitrah yang akan dipandu oleh kami, Bapak Ibu pengajar agama dan juga dibantu oleh wali kelas sesuai dengan kelompok masing-masing. Nanti ada mentor gurunya dari setiap kelompok. Misalnya 7A dengan Ustadz Fatih, 7A Putri dengan saya atau dengan wali kelasnya. Seperti itu. Nanti ada pembagiannya. Lalu setelah akad zakat, misalnya Bu Nina, anak saya lupa dibawakan akad zakatnya, uang zakatnya di hari Rabu. Bagaimana Bu Nina? Nanti hari Kamis kita masih ketemu, boleh Ananda dibawakan kembali untuk diakadkan. Seperti itu. Tapi harapannya semoga hari Rabu sudah dibawakan uang zakat fitrahnya. Lalu di materi kedua, Fikih Toharo, ini dengan Ustadz Fatih, Hanabila Alia, yaitu nanti sekaligus teori dan juga praktik berwudu, tata cara berwudu. Nanti dipantau benar tata cara anak-anak berwudunya secara berkelompok dengan satu-satu Ananda menggunakan keran masing-masing, seperti itu. Lalu ada evaluasi dan seperti biasa kepulangan jam 12.30 setelah sholat zuhur, Ananda pulang kembali ke rumah. Lalu di hari Kamis sudah membawa perlengkapan yang sudah saya sampaikan, diawali juga dengan tadarus kelas 7 dan juz 30 yaitu surat An-Naba dan diakhiri dengan Asmaul Husna. Lalu sholat duha dan materinya selanjutnya adalah dengan Ustadz Bobi Herwibowo, yaitu metode Askar Kauni. Ustadz Bobi ini juga sekaligus founder dari Askar Kauni. Dengan tagline menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Dan jadi nanti Ananda akan diajarkan menghafal surat An-Naba beserta dengan artinya menggunakan gerakan. Seperti itu Ayah Bunda. Lalu di jam 9 ada mentoring yaitu tahsin dan tahfiz Quran di mana setelah teorinya tadi disampaikan Ananda kemudian menghafalkan secara kelompok dipandu dengan kakak OSIS MPK dan juga mentor dari Bapak Ibu guru untuk memberikan penilaian. Ananda sudah benar-benar mampu atau perlu pengulangan kembali terkait metode Askar Kauni yang sudah diajarkan. Lalu ice breaking dan di jam 10-nya akan ada materi fikih sholat. Nanti Ustadz Ilham akan mengajarkan tata cara dan bacaan sholatnya. Diakhiri juga dengan praktik, yaitu praktik tata cara sholat. Dan bacaannya akan dicek. Lalu kemudian sholat zuhur berjamaah, lalu perpindahan tas ke kamar masing-masing kelompok. Kenapa kok tasnya baru di masing-masing kelompoknya di jam 12.30 Bu Nina? Karena pada jam 7 sampai dengan jam 12 anak-anak kelas 8 masih KBM normal. Seperti itu Ayah Bunda. Jadi anak-anak hadir ke sekolah di hari Kamis pagi itu meletakkan tas dulu di area kelas 7 kelasnya masing-masing. Baru nanti yang cowok berpindah di hari siang harinya. Seperti itu. Lalu materi yang kelima yaitu zikir dan doa setelah sholat nanti akan dipandu oleh Ustadz Bustanil Arifin. Lokasinya masih sama di Masjid Baitul Ilmi. Dan di jam 2 langsung ada praktik berzikir dan doa setelah sholat. Dicek kembali bacaan zikir dan doa setelah sholat yang sudah dipelajarinya. Kemudian anak-anak sholat berjamaah, lalu nanti ada perwakilan siswa kultum secara acak. Lalu materi 6 menjadi remaja muslim juara oleh Bapak Muhammad Taufik. Masih berlokasi di masjid. Lalu di jam 5-nya menjelang berbuka, anak-anak diminta kembali setelah bersih diri untuk hafalan bacaan doa sehari-hari dan asmaul husnahnya. Nanti akan kami data siapa yang sudah berhasil menghafal Asmaul Husna 99, nah nanti akan dapat Leipzig Religion Champion. Lalu persiapan buka puasa bersama, menunya dari kami dan dipandu oleh tim konsumsi prasmanan ya seperti biasa di tahun-tahun sebelumnya. Lalu isya berjamaah dan tarawih. Di malam harinya penayangan kegiatan proso dan evaluasi serta refleksi kegiatan yang sudah dilakukan Kausar di hari pertama dan hari kedua. Lalu
hari terakhir yaitu hari Jumat, Ananda akan melaksanakan tahajud dan muhasabah. Ya, kemudian akan ada sholat subuh berjamaah, lalu akan ada beberapa siswa lagi yang kami minta untuk kultum dibacakan teksnya, lalu bersih diri di jam 6.30 sampai 7.30 pengumuman peserta terbaik. Tapi Ananda belum boleh pulang. Kenapa? Karena setelah pengumuman akan bergabung untuk kegiatan hataman Quran dan wisuda tahfiz. Baru Ananda bisa pulang di sekitar jam 10.00. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Ayah Bunda. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam terima kasih warahmatullahi banyak wabarakatuh. Bu Nina atas pemaparan dari tim acara. Mohon izin Ayah Bunda, mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait dengan teknis mungkin? Izin Pak Ridwan, Bu Nina, izin. Iya, Ayah Faiz. Ya. Silakan. Artinya mau konfirmasi saja, mungkin saya terlewat. Yang nginap itu Kamis malam Jumat ya. Kalau hari Ya. Rabu itu masih ini ya, seperti biasa Betul, gitu ya, Ayah. Bu Nina. Iya, betul, Oh ya, Ayah. ya baik. Makasih Bu. Iya, Sama. sama-sama. Baik. Baik, Bapak Ibu yang lain mungkin? Oke. Baik, jika tidak ada mungkin izin ya Ayah Bunda kita tutup pertemuan hari ini. Semoga semuanya sehat, anak-anak bisa mengikuti kegiatan dengan baik, dan acara terlaksana dengan lancar. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan kami share, Ayah Bunda. Terima kasih.